warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ardila Yulia Risma, NPM 1902110018 dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengetahui beberapa contoh permasalahan sosial tentang perbandingan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, seperti pada gambar, adalah perbandingan dalam menimbang. Yang kedua, penggunaan gula dan perbandingan penggunaan tepung, serta perbandingan banyak minyak goreng dengan harga minyak goreng. Untuk yang pertama, kita menggali dulu apakah itu pengertian dari perbandingan. Pengertian dari perbandingan itu sendiri adalah bentuk paling sederhana dari suatu pecahan, dan biasanya perbandingan dapat ditulis dengan A banding B atau A per B. Dan setelah pengertian, kita juga harus mengetahui apakah sifat-sifat dari perbandingan. Sifat-sifat yang pertama adalah harus mempunyai ukuran yang sama. Sifat perbandingan yang kedua, dalam menyatakan perbandingan satunya tidak perlu disebutkan. Untuk yang ketiga, perbandingan tidak akan berubah nilainya jika dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Untuk sifat perbandingan terakhir adalah suatu perbandingan dapat disederhanakan dengan cara yang sama seperti pada penyederhanaan pecahan. Setelah mengetahui sifat-sifat perbandingan, kita mengetahui jenis-jenis perbandingan. Nah, di sini ada dua jenis-jenis perbandingan. Yang pertama, perbandingan senilai. Yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Mari kita ulas satu persatu apakah itu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah, ataupun sebaliknya, di mana suatu variabel berkurang, maka variabel lain juga ikut berkurang. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh kasus yang menggunakan penyelesaian dengan perbandingan senilai. Yang pertama adalah perbandingan jarak tempuh kendaraan dengan banyak bahan bakar yang digunakan, dan perbandingan harga barang dengan jumlah barang yang dibeli. Nah, untuk jenis perbandingan yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain berkurang, ataupun sebaliknya, di mana suatu variabel berkurang, maka variabel lain akan ditambah. Nah, kasus-kasus yang menggunakan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh dan perbandingan lama suatu pekerja dengan jumlah pekerjaan. Nah, tentunya untuk menyelesaikan perbandingan baik perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, kita juga akan menentukan rumus dari perbandingan tersebut. Nah, untuk yang pertama, kita mengetahui rumus untuk perbandingan senilai yang biasanya dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. A1 per B1 akan sama nilainya dengan A2 per B2. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai dapat dinyatakan dengan A banding B berbanding terbalik dengan harga P banding Q, di mana A per B sama dengan 1 per P per 1 per Q, yang akan disederhanakan menjadi A per B sama dengan Q per P. Maka akan menjadi rumus yang pertama, A kali P sama dengan P kali Q. Nah, jika ingin menggunakan rumus seperti bentuk perbandingan senilai di atas tadi, kita menggunakan A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, sebelum mengaplikasikannya dalam bentuk soal, mari kita simpulkan dulu apa itu perbandingan senilai dan apa perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai dikatakan sebagai perbandingan tersebut apabila suatu variabel kejadian bertambah, maka yang lainnya akan bertambah dan sebaliknya akan terjadi sejajar. Nah, suatu perbandingan dikatakan berbanding berbalik nilai apabila suatu variabel bertambah, maka yang lainnya berkurang dan sebaliknya akan terjadi kebalikannya. Contoh soal dalam pembuatan miras dilakukan oleh 8 pekerja dengan gaji seluruh pekerja sebesar
Rp300.000. Akan tetapi, pemilik teras ingin mempercepat pembuatan, maka dari itu menambahkan 4 pekerja lagi. Berapa jumlah gaji yang harus dikeluarkan oleh pemilik teras? Nah, penyelesaiannya yang pertama, kita harus menuliskan apa yang diketahui dari soal cerita tersebut dalam bentuk persoalan matematika. A1 itu mewakili jumlah pekerja pertama, B1 adalah mewakili gaji seluruh pekerja yang pertama, A2 adalah jumlah pekerja setelah ditambahkan pekerja baru. Nah, yang ditanyakan adalah B2. B2 tersebut adalah gaji yang harus dikeluarkan setelah menambahkan pekerja. Nah, kita akan menggunakan rumus A1 per B1 sama dengan A2 per B2, di mana mari kita inputkan diketahui ke dalam rumus. Akan menjadi 8 per 300.000 sama dengan 12 per B2. Nah, kita akan mengkalikan silang supaya mempermudah pengerjaannya. B2 kali 8 sama dengan 300.000 kali 12. B2 sama dengan 3.600 per 8. Dapat diketahui nilai B sama dengan 450. Jadi, jumlah gaji yang harus dikeluarkan adalah Rp450.000. Contoh soal yang kedua adalah contoh soal perbandingan berbalik nilai, yaitu 4 mesin dapat membuat sepatu selama 10 hari. Jika pemilik pabrik mengubah menjadi 4 mesin, berapakah waktu yang dibutuhkan? Nah, penyelesaiannya seperti tadi menggunakan A dan B. Menggunakan variabel A dan B, di mana A1 adalah jumlah mesin sebelum penambahan, B1 adalah jumlah hari untuk pembuatan sepatu, dan A2 adalah jumlah mesin setelah penambahan. Yang ditanya adalah B2. B2 adalah waktu yang digunakan setelah adanya penambahan mesin. Kita menggunakan rumus berbalik nilai, yaitu A1 per B2 sama dengan A2 sama dengan B1 per B1. 4 per B2 sama dengan 8 per 10. Sama dengan, kita kalikan silang. B2 sama dengan 4 kali 10 per 8. Maka akan menjadi B2 sama dengan 5. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk membuat sepatu dengan 8 mesin adalah 5 hari. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.